Saudara, polisi mengungkap kasus pencurian 21 ton BBM jenis solar milik PT Pertamina di wilayah Tuban, Jawa Timur. Kasus ini menyeret nama anggota Komisi 3 DPR dari fraksi Gerindra, Rahmat Muhajirin, yang kini dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan. Kasus pencurian 21,5 ton BBM jenis solar di perairan Tuban yang terungkap baru-baru ini menyeret nama anggota DPR. Melansir laman detik.com, anggota DPR dari fraksi Gerindra Rahmat Muhajirin dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI Senin siang. Rahmat dilaporkan terkait dugaan keterlibatan atas kasus pencurian BBM jenis solar dari single point mooring milik PT Pertamina di Tuban, Jawa Timur. Kapal MT Putra Harapan yang digunakan untuk mengangkut solar curian itu ditengarai milik perusahaan layanan bunker standar internasional yang berkongsi dengan distributor BBM swasta pesaing Pertamina. Rahmat Muhajirin disebut-sebut terlibat dalam kongsi perusahaan tersebut. Polisi pun berjanji akan mengusut semua pihak yang terlibat, termasuk memeriksa pemilik kapal. Nah, yang kedua yang tadi disampaikan bahwa kapten kapal ini masih kita lakukan pendalaman pemeriksaan. Jadi kami belum bisa menyampaikan berapa kali si kapten nakoda kapal MT ini melakukan kegiatan kejahatannya. Apakah ada orang dalam, Pak, yang itu, Pak, ya kelihatan juga kerjasama, Pak? Kita nanti ikuti proses penyidikan, tapi pada prinsipnya kalau ada orang dalam yang ikut di situ, kita akan kenakan sanksi yang tegas. Kita tidak toleransi terhadap hal-hal kecurangan seperti ini. Namun, keterlibatan Rahmat Muhajirin dalam kepemilikan kapal pencuri solar Pertamina itu dibantah kuasa hukumnya. Kapal MT Putra Harapan bukan kapalnya Pak Rahmat Muhajirin. Selain itu, Pak Rahmat Muhajirin tidak menjadi pengurus baik di direksi maupun di komisaris pengurusan manapun. Sehingga berkaitan dengan pencurian BBM di Tuban sama sekali tidak ada kaitannya dengan Pak Rahmat Muhajirin. Kapal itu milik perusahaan lain. Datanya ada di Polairut, kata Muhammad Muzayin, kuasa hukum Rahmat Muhajirin dan PT Hub Maritim, dikutip laman rmoljatim.id. Sabtu lalu, polisi mengungkap kasus pencurian 21,5 ton BBM jenis solar milik PT Pertamina Tuban oleh kapal MT Putra Harapan yang tertangkap tangan sedang mencari solar di dalam pipa atau selang bawah laut. Dalam penyergapan ini, seorang nakoda dan anak buah kapal penampung solar curian ditangkap dan menjadi tersangka, sementara 4 orang lainnya melarikan diri dengan menceburkan diri ke laut. Salah satu pelaku yang kabur adalah mantan pegawai kontrak PT Pertamina. Kerugian negara yang berhasil diselamatkan dari kasus ini mencapai 8,8 miliar rupiah. Tim Liputan, Kompas TV. Informasi lebih lengkap kita langsung bergabung dengan jurnalis Kompas TV Feni Sinuraya di Kompleks DPR Senayan, Jakarta. Feni, selamat siang. Jadi kemarin anggota fraksi Gerindra ini Rahmat Muhajirin dilaporkan ke MKD ya terkait kasus pencurian solar di Tuban, Jawa Timur. Bagaimana respon MKD? Ya, Pak Skalis, kami tadi sempat mencoba menghubungi sejumlah anggota MKD, namun hingga saat ini memang mereka masih belum bisa memberikan statement terkait dengan aduan kepada Rahmat Muhajirin, anggota Komisi 3 dari fraksi Partai Gerindra. Namun kami tadi sempat mendapatkan pernyataan dari Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad, yang juga merupakan politisi dan juga masuk dalam fraksi Partai Gerindra di DPR. Tadi Sufmi sempat menyatakan terkait dengan aduan Rahmat Muhajirin kepada MKD atau Mahkamah Kehormatan Dewan. Saat ini posisi dari fraksi Gerindra adalah menyatakan atau tetap pada prinsip asas praduga tak bersalah. Dalam waktu dekat nantinya dari fraksi Partai Gerindra akan melakukan pertemuan dengan Rahmat Muhajirin untuk melakukan klarifikasi terkait soal sejauh mana kebenaran dari berita yang menyeret atau diduga melibatkan dari Rahmat Muhajirin ini sendiri. Sampai nantinya klarifikasi tersebut atau pertemuan tersebut berlangsung, dari fraksi Partai Gerindra masih menerapkan asas praduga tak bersalah. Jika kita melihat dari kasusnya, Pak Skalis, ini adalah kasus pencurian 21,5 ton BBM jenis solar di perairan Tuban, Jawa Timur
ini sebenarnya kalau dilihat dari kasusnya merupakan bisa masuk ke dalam ranah pidana, dan tadi kami juga sempat menyatakan atau menanyakan kepada Sufmi Dasko apakah nantinya akan ada sanksi ataupun juga akan menyerahkan kasus ini kepada ranah pidana. Namun tadi Dasko menyatakan karena belum menanyakan secara langsung kepada Rahmat soal kebenaran kasus tersebut, maka saat ini belum bisa memutuskan apakah nantinya hanya akan diberikan sanksi etik saja di keanggotaan sebagai DPR atau kemudian akan menyerahkan kepada pihak kepolisian. Dan terkait soal hal ini, Pak Skalis, kita akan dengarkan lebih lengkap terlebih dahulu keterangan dari Sufmi Dasko Ahmad, Wakil Ketua DPR RI dari fraksi Partai Gerindra berikut ini. Dengan sangkaan kasusnya ada kemungkinan ke ranah pidana begitu, Bang? Saya belum bisa komentar apakah ini pidana atau perdata karena saya juga belum mendapatkan informasi lengkap baik dari yang bersangkutan maupun dari kawan-kawan MKD. Dan Pak Skalis, kalau laporannya sendiri kemarin ini sudah masuk memang ke Sekretariat Mahkamah Kehormatan Dewan. Kemarin siang begitu diadukan oleh mahasiswa pengamat atau pemerhati migas, dan teradunya adalah Rahmat Muhajirin dari Komisi 3 DPR RI. Nantinya dari Mahkamah Kehormatan Dewan akan melakukan sejumlah tahapan begitu. Tahapan yang pertama ini masih harus melakukan verifikasi terlebih dahulu terhadap materi formil dan juga administrasi berkas yang sudah dimasukkan oleh pihak pengadu. Jika nantinya masih ada berkas yang belum lengkap, nanti akan diberikan batas waktu 14 hari kerja untuk melengkapi berkas aduan tersebut. Kalau sudah dinyatakan lengkap, barulah nantinya akan dibawa dalam rapat tindak lanjut terkait dengan pengaduan tersebut. Nanti akan ada sejumlah sidang etik yang akan dilakukan oleh Mahkamah Kehormatan Dewan, dan nantinya akan keluar keputusannya apakah cukup untuk diberikan sanksi secara keanggotaan baik ini lisan maupun juga tertulis, atau kemudian jika memang ada kaitan dengan ranah pidana bisa jadi nanti akan diserahkan kepada pihak kepolisian untuk ditindaklanjuti lebih lanjut begitu. Namun kemudian kita masih harus menunggu tahap pertamanya, yakni apakah berkas tersebut sudah lengkap atau sudah berhasil diverifikasi baik secara material maupun formil keadministrasiannya, baru nanti kemudian berlanjut ke tahap-tahap selanjutnya. Pak Skalis. Sehingga sejauh ini Mahkamah Kehormatan Dewan belum merespons, sementara dari Partai Gerindra ini akan melakukan asas praduga tak bersalah terhadap kasus ini. Terima kasih Feni Sinuraya melaporkan langsung dari Gedung DPR RI Senayan, Jakarta.